Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung dengan nomor NIM 23011254881. Guna video ini untuk menjawab ujian akhir semester dari dosen pengampu Dr. Zulkarnaini SOSMSI. Terima kasih. Praktek governansi di Indonesia dari aspek mindset dan culture ditandai dengan tidak inovatif, tidak memberi semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Menurut saya, praktek governansi di Indonesia seringkali dikritik karena kurang inovatif dan tidak memiliki semangat untuk berubah. Berdasarkan aspek mindset, yang pertama itu banyak pejabat dan birokrat di Indonesia cenderung mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan. Mereka lebih nyaman dengan rutinitas dan prosedur yang sudah ada meskipun mungkin sudah tidak lagi efektif. Yang kedua itu mindset yang ada seringkali kurang visioner dan proaktif dalam merespon tantangan dan peluang baru. Pengambilan keputusan cenderung bersifat reaktif bukan proaktif sehingga inovasi seringkali terhambat. Yang ketiga itu ada ketergantungan yang kuat pada regulasi dan aturan yang ada tanpa mencoba mencari cara-cara baru yang lebih efisien, karena mindset ini mengakibatkan rendahnya efisien dan produktivitas dalam pemerintahan karena tidak adanya dorongan untuk mencari cara baru yang lebih baik. Kalau dari segi culture, birokrasi di Indonesia terkenal berbelit-belit dan lambat. Proses administrasi yang panjang dan rumit menghambat inovasi dan efisien dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi yang hierarki dan kaku membatasi aliran ide-ide dan inovasi tingkat bawah ke atas. Ide-ide baru sering terhambat oleh hierarki dan prosedur yang ketat. Budaya kerja yang kurang mendukung kolaborasi dan inisiatif individu juga menghalangi inovasi karena inisiatif dan ide seringkali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pimpinan atau rekan kerja. Governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani. Bagaimana prakteknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya? Menurut saya, praktek birokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani. Birokrasi seringkali berbelit-belit, lambat, dan tidak transparan, mengakibatkan pelayanan publik yang tidak optimal dan ketidakpuasan masyarakat. Praktik korupsi masih merajalela menghambat efektivitas dan efisien dalam administrasi pemerintahan. Menurut saya, untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk penyederhanaan prosedur dan pengurangan regulasi yang tidak perlu, penerapan teknologi informasi seperti electronic government dan meningkatkan transparansi dan permudahan akses publik terhadap informasi pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi sangat penting dengan memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi dan memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggar. Selain itu, kompetensi aparatur sipil negara harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memastikan mereka mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Kemudian pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan dijalankan dengan baik, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui mekanisme umpan balik yang efektif.